Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ayyuhal ikhwah wal akhawat, kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Dan kita tadi sudah membicarakan tentang syahadat la ilaha illallah, maknanya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya. Baik, kita sekarang akan melangkah menuju ke syahadat yang kedua, syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasannya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, yaitu manusia. Azizun alaihi ma anittum, berat sekali terasa bagi rasul tersebut apa yang menjadi derita kalian, yang menjadi sesuatu yang menyengsarakan kalian, berat terasa bagi Rasul tersebut. Harisun alaikum, sangat semangat, antusias terhadap keimanan kalian. Bil mu'minin raufur rahim, penyayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau seperti itu. Beliau adalah Rasulullah, berasal dari bangsa kita sendiri, yaitu manusia, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin. Beliau adalah anak keturunan Adam juga, sama kayak kita. Beliau ini, apa yang membuat kita menderita, itu beliau sangat sedih sekali. Dan beliau sangat bersemangat ini supaya kita itu beriman. Raufur rahim, penyayang dan pengasih. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus untuk kita semuanya rasul yang memiliki sifat seperti ini. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Demikian juga firman Allah surat Al-Munafiqun. Allah mengetahui bahwasanya engkau, wahai Muhammad, adalah rasulnya, utusannya. Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah at-tasdiqul jazim min samimil qalb al-muwati' liqaulil lisan, yaitu membenarkan, meyakini dengan keyakinan yang kokoh dari lubuk hati yang paling dalam dan dibarengi dengan ucapan lisan bahwasannya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, rasul Allah, ila tsaqalain, kepada dua bangsa sekaligus, semuanya, manusia dan jin. Iya, Rasulullah tidak hanya diutus kepada manusia saja, beliau juga diutus kepada bangsa jin. Ila tsaqalaini kafatan insahum wa jinnahum. Kalau kita sudah meyakini bahwasannya beliau adalah Rasulullah, ya berarti kita menerima risalah yang beliau bawa. Utusan Allah, berarti yang dibawa adalah dari Allah.
Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahan satu-satunya, Allah adalah Rabb satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur alam, yang mengendalikan semua kehidupan, dan bahwasanya Allah satu-satunya hak, yang satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, maka risalahnya pasti hak. Nah, berarti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad itu hak dari Allah dan kita benarkan. Karena beliau Rasul, utusan. Beliau tidak membawa karangan beliau sendiri. Beliau hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkanuha. Ada 2 rukun. Rukun yang pertama dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah al-i'tiraf birisalatihi. Kita mengimani bahwasannya beliau adalah Rasul, mengimani risalah beliau, kerasulan beliau. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, surat Al-Fatah ayat 29. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Rukun yang kedua, ayol ikhwah, mengimani bahwasanya beliau itu hamba. Pertama, kita mengimani beliau Rasul. Kedua, kita imani beliau adalah hamba. Wad dalil, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, annallaha wasafahu bil ubudiyah fi asyrafil maqamat wa minha maqamud da'wah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati beliau dengan sifat hamba di momen yang paling mulia, yaitu ketika di momen yakni doa, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasannya tatkala seorang hamba Allah berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah, maka hampir-hampir saja mereka para jin itu mengerumuninya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat apa? Hamba. Maka kita meyakini beliau 2 status ini. Status 2 ini kita yakini dan kita senantiasa hadirkan dalam hati kita. Rasul dan hamba. Beliau hamba, status beliau sebagai hamba ini jangan sampai membuat kita lupa bahwasanya beliau adalah Rasul. Kita ingat beliau Rasul, hamba tapi bukan hamba biasa, Rasul, utusan, supaya kita tidak meremehkan beliau. Kita mengingat beliau sebagai Rasul, tapi jangan lupa beliau itu adalah hamba, supaya kita tidak mengangkat beliau pada kedudukan yang melebihi kedudukan semestinya. Jadi 2 sifat ini atau 2 status Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, 2 status Nabi Muhammad ini adalah 2 status yang yakni membuat seseorang itu terjaga dari sifat ifrat dan tafrid. Tafrid dan ifrat. Ifrat dan tafrid. Apa ifrat dan tafrid? Ifrat itu hulu, berlebih-lebihan, mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni pada kedudukan di atas yang semestinya, sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa alaihissalam melebihi kedudukan yang semestinya. Nah, dan tafrid itu meremehkan, merendahkan, memudah-mudahkan, menggampangkan. Sifat beliau sebagai Rasul ini membuat kita tidak menggampangkan, sebagaimana orang-orang Yahudi yang menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak hasil zina, anak haram, anak hasil zina. Jadi sebagian kaum telah merendahkan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian kaum justru sebaliknya mengangkat Nabi Isa dengan kedudukan di atas kedudukan yang semestinya,
sampai menjadikannya sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Makanya dua status ini harus dihadirkan dua-duanya di hati kita. Rasul supaya kita mengagungkan, tidak meremehkan. Hamba supaya kita tidak terlalu hulu kepada beliau, ya, menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada beliau, supaya kita tidak terjerumus pada dua sikap ifrat dan tafrid tersebut. Wallahu a'lam. Syurutuha wa muqtadayatuha, syarat dan konsekuensi mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah ada 4 syarat dan sekaligus konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, mempercayai apa yang beliau kabarkan. Ketika hadis itu sahih, makbul, diterima, maka wajib bagi kita untuk percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengabarkan berita-berita, baik berita-berita yang sudah lewat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, kisahnya Nabi Musa dan Khidir, kisahnya Dzulqarnain, kisahnya Ashabul Kahfi, beliau menceritakan itu. Maka kita wajib membenarkan. Beliau juga bercerita tentang apa yang akan datang, masa yang akan datang yang belum pernah kita lihat. Akan muncul Dajjal, akan muncul Ya'jud dan Ma'jud, akan terbit matahari dari barat, akan ada surga dan neraka, surga begini dan begini, neraka seperti itu dan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan semuanya. Maka kewajiban kita adalah mempercayai apa yang beliau kabarkan. Jika kita sudah memutuskan beliau adalah Rasul, utusan Allah, berarti kabarnya benar. Nah, dan kita lebih mengedepankan, ayol ikhwah, lebih mengedepankan apa yang beliau kabarkan daripada apa yang dikabarkan oleh selain beliau. Ketika ada pertentangan misalnya antara kabar beliau dan kabar yang datang dari selain beliau, kita kedepankan kabar dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayol ikhwah azanallahu wa iyyakum, sedikit contoh untuk masalah ini yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa alam yang sering yang akhir-akhir ini kita saksikan, yaitu gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang matahari dan bulan adalah yukhawwifullahu bihima ibadah. Gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah takhwif. Apa itu takhwif? Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai apa? Untuk menakut-nakuti hambanya. Gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah untuk menakut-nakuti para hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Kan gerhana matahari, gerhana bulan itu ya cuma seperti itu saja. Itu terjadi hanya karena posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar. Jadilah gerhana. Sudah itu saja. Sehingga yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu ketika gerhana matahari dan gerhana bulan kurang rasa takutnya. Kurang rasa takutnya. Di antara mereka ada yang bertamasya, berkunjung ke daerah-daerah yang gerhananya total gelap begitu, sambil selfie-selfie. Di antara mereka ada juga yang alhamdulillah sudah sadar sholat gerhana, tapi rasa takutnya kurang. Sholat gerhana tapi tidak dibarengi dengan rasa takut.
Nah, itu ayol ikhwa azani Allah wa iyyakum, salah satu yang mempengaruhi hal itu adalah ya teori dari para ilmuwan, dari para ahli tata surya, bahwasannya gerhana itu ya cuma sekedar itu saja, nggak ada efeknya, pengaruhnya apa-apa pada bumi. Ya cuma gitu saja, hilangnya cahaya bulan karena tertutup dengan bayangan bumi. Nah, sudah, itu tok, nggak ada apa-apa. Ya makanya mereka nggak takut atau kurang takutnya. Maka dari sini ayol ikhwah, nah saya mengingatkan kepada antum semuanya, munculkan rasa takut. Rasulullah itu dan para sahabatnya takut ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Tentunya takut beliau itu dibangun di atas suatu ilmu yang mungkin ilmu itu belum digapai oleh para ilmuwan tersebut. Setinggi-tingginya ilmu para ahli astronomi ayol ikhwah, mereka itu setahu saya yang paling tinggi itu levelnya adalah bisa mendarat ke bulan, ya enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih tinggi daripada bulan. Beliau sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Jauh lebih jauh daripada bulan. Sebelum para ilmuwan lahir, sebelum ahli-ahli astronomi lahir, Rasulullah itu sudah sampai ke langit ketujuh, bukan hanya bulan. Maka pengalaman Rasulullah dalam masalah tata surya, dalam ilmu astronomi itu lebih maju sebenarnya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan itu adalah takhwif, sesuatu yang Allah mengancam, menakut-nakuti hambanya, maka yang pantas itu seorang muslim itu takut. Jangan terpengaruh dengan ilmuwan yang mengatakan itu nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Itu ilmu yang baru mereka bisa sampai, yang ilmu yang baru bisa mereka gapai. Mungkin ada hakikat lain yang belum mereka gapai, dan itu sudah digapai oleh Rasulullah, makanya Rasulullah takut. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Apabila mata-mata manusia itu sudah mulai terbelalak dan bulan hilang cahayanya, bulan serta matahari dikumpulkan jadi satu, maka manusia pada hari itu akan bertanya-tanya, ainal mafar, kemana tempat lari? Ila rabbikalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali. Itu hari kiamat. Jadi fenomena yang dilihat manusia pada hari kiamat itu adalah salah satunya apa? Hilangnya cahaya bulan. Makanya Rasulullah ketika bulan itu hilang cahayanya, khawatir, cemas, takut, dan memerintahkan kepada kita, fafza'u ila sholat, segera sholat, segeralah kalian sholat, bukan santai-santai, bukan selfie-selfie, sholat. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Hanya saja sebagian kaum muslimin ini kurang meresapi kabar ini, rasa takutnya kurang. Baik, yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati beliau pada hal-hal yang beliau perintahkan, mentaati beliau pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Dan satu hal yang perlu untuk kita tanamkan bersama ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum, bahwasannya asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisah illa wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Syariat itu tidak mungkin memerintah kecuali pada perkara-perkara yang maslahat, entah maslahat murni atau maslahat yang dominan, maslahat yang kuat. Dan ketika Rasulullah atau syariat ini, Allah dan Rasulnya melarang,
maka pasti sesuatu yang dilarang itu mengandung mafsadah, kerusakan, entah kerusakan murni atau kerusakan yang kuat. Itu kaidah Bapak Ibu. Perintah Allah semuanya maslahat, perintah Rasulullah semuanya maslahat. Bisa jadi maslahat murni, artinya enggak ada unsur mafsadahnya, rusaknya sedikit pun, atau bisa jadi maslahat rajihah. Maslahat rajihah itu maslahat yang kuat, artinya ada sisi mafsadahnya tapi kecil. Kalau Rasulullah melarang, berarti perkara yang dilarang itu pasti ada kerusakannya. Entah rusak yang murni, entah rusak yang kuat. Rusak yang kuat itu artinya apa? Ada maslahat, ada kebaikan, tapi sedikit sekali, kecil. Itu pasti. Tidak mungkin syariat ini memerintahkan dan melarang iseng saja. Memerintah tanpa maslahat, melarang tapi tidak ada mafsadat, tidak mungkin. Semua yang diperintah pasti maslahat, semua yang dilarang pasti ada mafsadat. Dan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu pasti tidak bertentangan dengan akal sebenarnya. Ini agama Islam itu sebenarnya agama yang tidak bertentangan dengan akal. Saya setuju kalau ada orang yang mengatakan jika ada wahyu dan akal bertentangan, maka dikedepankan wahyu. Itu benar. Tapi sebenarnya nggak ada yang bertentangan itu. Nggak ada yang bertentangan. Wahyu itu datangnya dari Allah. Akal pemberian Allah. Sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bertentangan. Kalaulah ada wahyu yang kayaknya bertentangan, mungkin itu hanya bertentangan dengan akal pendek, tapi nggak bertentangan dengan akal panjang. Itu yang perlu kita tanamkan Bapak. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, beliau langsung taat. Nah, berangkat. Nabi Ismail juga langsung berangkat. Nah, karena beliau berdua yakin ini perintah Allah pasti maslahat. Maslahatnya apa? Nggak tahu. Yang jelas ini perintah Allah pasti maslahat. Nah, maka demikianlah sikap seorang muslim sebenarnya. Yani ketika ada perintah, yakin ini maslahat. Ketika ada larangan, ini pasti mafsadat, saya harus tinggalkan. Itulah puncak ketundukan Bapak dan Ibu. Baik, jika antum menginginkan contoh syariat tidak bertentangan dengan akal, hanya dengan akal pendek saja tapi akal panjang tidak bertentangan, sebagai contoh adalah laki-laki boleh menikah lebih dari satu, ya, yaitu 2, 3 atau 4. Akal pendek mengatakan apa? Menzolimi wanita, itu akal pendek. Nah, makanya benar kalau syariat dikatakan bertentangan dengan akal, itu benar, tapi akal pendek. Tapi kalau akal panjang tidak. Gimana cara berpikirnya Bapak dan Ibu? Siapa yang punya akal panjang? Gini Pak, wanita dan laki-laki jumlahnya jauh lebih besar wanita, dan itu ditunjukkan dengan sensus penduduk di berbagai negara. Sebagian negara khususnya yang perang, yang berkecamuk, ya, yang ada konflik seperti di Irak, di Suriah, di Afghanistan, itu perbandingan laki-laki dan perempuan itu ada yang 1:3, 1:5, 1:7. Jadi kalau ada misalnya 7 wanita, 7 juta wanita, berarti ada berapa laki-laki?
Yang satu berbanding 7 tadi, 7 juta wanita. Berarti ada berapa laki-laki? 1 juta. Kalau 1 juta laki-laki ini semuanya sudah menikah dengan satu wanita. Satu laki-laki menikah satu wanita. Kira-kira masih tersisa berapa? 6 juta. Itu kalau semua laki-laki menikah dengan satu perempuan. Nah, di negara-negara barat itu nggak semua laki-laki menikah dengan perempuan, Pak. Ada yang laki-laki nikah sama laki-laki juga. Nah, nggak semuanya menikah dengan perempuan. Jadi lebih dari itu yang wanita yang nganggur itu lebih banyak daripada itu. Maka ya ini kalau Anda bertanya kenapa kok laki-laki lebih sedikit, wanita lebih banyak, kenapa? Itu kalau dipikir dengan akal panjang masuk akal, logis sekali. Kenapa? Laki-laki itu dunianya berisiko. Yang perang siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi kalau ada yang mati laki-laki duluan. Yang kerja super truk, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang kerja di bangunan lantai 3, lantai 4, lantai 40, nah rawan kecelakaan, nah, siapa? Laki-laki. Yang kerja di perminyakan, pertambangan, menggali tambang, siapa? Laki-laki. Maka kalau laki-laki jumlahnya lebih sedikit daripada wanita, itu sangat mudah dipahami. Nah, kembali ke masalah tadi, yakni kalau seandainya ada 6 juta perempuan yang tidak bersuami, berarti mereka kemana? Solusinya dikemanakan? Ada 4 solusi. 1, biarkan mereka menjadi perawan tua. 2, biarkan mereka menikah sesama wanita. 3, apa Pak? Jadikan mereka sebagai wanita-wanita simpanan. 4, jadikan mereka sebagai istri-istri yang resmi. Dilakukan akad nikah, dinafkahi, ya, diberikan kecukupan, memiliki anak, memiliki keturunan sebagaimana wanita-wanita yang lain. 1 apa? Biarkan menjadi perawan tua. 2 apa? Biarkan menikah dengan sesama wanita, lesbi. 3, wanita simpanan. 4, ditambahkan kepada wanita laki-laki yang sudah menikah tadi. Mana yang paling manusiawi, Pak? Kalau orang memakai akal sehat dan akal panjang, mereka akan berkata apa? Yang keempat. Nggak tahu solusi apa lagi kalau bukan 4 ini. Mungkin ada yang Anda tawarkan solusi apa? Hah? Akhwat punya solusi apa kira-kira? Mau gantian suami? Itu mungkin yang kelima mungkin. Suaminya gantian ini. Jadi A menikah dengan seorang wanita untuk 5 tahun. Nanti 5 tahun ganti dengan B. Nah, seperti itu. Ini berat juga ini. Nah, kacau gak ini kalau diterapkan itu? Maka wallahu alam, syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling benar, yang paling hak. Tidak bertentangan dengan akal. Hanya akal pendek ya, kayaknya bertentangan, tapi akal sehat enggak. Nah, tapi laki-laki jangan buru-buru senang. Nah, poligami itu jangan dipandang sebelah mata. Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3, 3 atau 4. Ayatnya enggak berhenti sampai sini. Ada terusannya. Diteruskan, jangan dibaca sampai sini toh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak adil, khawatir tidak bisa adil, maka satulah. Nikahilah satu saja. Ini kebanyakan laki-laki kadang bacanya sampai tadi warubah, lanjutannya enggak diteruskan. Nah, ini salah juga Bapak tadi. Adil syaratnya. Syaratnya itu adil. Kalau Anda
ingin nambah istri maka pertimbangkanlah. Anda harus adil. Kalau Anda bisa adil, Anda memiliki ketakwaan yang lebih, memiliki sifat adil, maka insya Allah yakni poligami Anda ini insya Allah akan berhasil. Anda akan awet muda. Tapi kalau Anda tidak adil, maka bisa jadi Anda beruban sebelum waktunya. Iya ya. Urusannya tidak sederhana poligami itu, Bapak dan Ibu. Poligami itu bukan hanya adil kepada istri saja, tapi pada anak juga. Nah, kepada cucu juga. Bukan pada istri saja. Kalau seandainya istri saja, mungkin itu agak gampang. Mungkin kadang sebagian istri itu bisa menerima. Kalau suaminya nggak adil itu bisa menerima. Tapi anak belum tentu bisa menerima. Wah, bapak itu ngasih uang saku ke anak yang sana banyak. Uang saku untuk aku kok cuma segini. Nah, anak juga bisa protes. Bukan hanya istri aja yang protes, anak juga protes. Nanti kalau punya cucu juga akan tambah lagi masalah. Nah, jadi Anda jangan cuma berpikir enaknya poligami. Yani satu laki-laki dilayani 2 wanita atau 3 wanita. Enak. Itu kalau berhasil. Nah, tambah istri, tambah yang melayani. Tapi kalau tidak berhasil, tambah istri, tambah yang ngomeli. Ya, menikah dengan 1 istri, diomeli 1 istri. Menikah dengan 2 istri, diomeli 2. Menikah 3, tambah lagi yang ngomeli 3. Nah, ya, jadi berpikirlah panjang sebelum menempuh yakni sikap. Wallahu a'lam. Jadi kembali ke kitab. Jadi semua perintah Allah dan Rasulnya itu sebenarnya nggak ada yang bertentangan dengan akal. Karena akal dari Allah, wahyu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya dari Allah, tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, ya ada beberapa kemungkinan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Anda menjumpai pertentangan, itu ada beberapa kemungkinan. 1, yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah ya tadi yang saya ucapkan, itu cuma bertentangan dengan akal pendek. Akal panjang tidak. Artinya sesuatu yang dianggap ini loh, sesuatu yang cocok dengan akal ini, itu sebenarnya cuma syubhat saja. Jadi sebenarnya nggak bertentangan. Hanya bertentangan dengan akal pendek. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Bapak dan Ibu, dalilnya tidak sahih. Dalilnya tidak sahih. Ini kok bertentangan dengan akal? Ya mungkin dalilnya memang tidak sahih. Kalau dalil nggak sahih atau pemahamannya yang keliru, dalilnya sahih tapi pemahamannya keliru, itu mungkin bertentangan dengan akal. Tapi kalau dalilnya sahih, pemahamannya benar, nggak mungkin bertentangan dengan akal. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, sebenarnya tidak bertentangan dengan akal, hanya belum bisa diraih oleh akal. Saya ulangi, kalau Anda menemukan sesuatu yang kayaknya bertentangan dari syariat ini dengan akal, ada 3 kemungkinan. 1, sebenarnya tidak bertentangan dengan akal, hanya bertentangan dengan akal pendek saja. Kalau dipikir dalam jauh akan ketemu. 2, mungkin dalil yang Anda anggap tidak cocok dengan akal itu dalilnya memang salah, dhaif, hadis maudhu, hadis palsu mungkin. Atau pemahaman yang keliru, dalilnya sahih tapi pemahamannya keliru. 3 apa? Tidak bertentangan dengan akal, tapi cuma belum bisa diraih oleh akal. Kalau agama mendatangkan sesuatu yang tidak bisa digapai oleh akal itu mungkin, tapi bertentangan tidak mungkin. Sekali lagi saya ulangi, agama mendatangkan sesuatu yang bertentangan dengan akal itu tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa diraih, digapai oleh akal mungkin. Nah, mungkin itu yang Anda maksud bertentangan itu paling nggak bertentangan, mungkin ya nggak bisa diraih oleh akal itu aja.
Seperti apa misalnya? Seorang hamba mukmin kalau sudah dikubur, disebutkan dalam hadis, kuburnya itu luas sejauh mata memandang. Itu kalau dipikir dengan secara akal Anda nggak nyampe. Bagaimana kubur kok bisa meluas? Nah, apa nggak nabrak kuburan yang di sampingnya? Itu pakai pikiran, nggak sampai pikiran Anda. Nah, tidak bertentangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Apa yang tidak bisa diperbuat oleh manusia bisa saja diperbuat oleh Allah. Nah, ini kan nggak bertentangan. Manusia tidak mampu, tapi Allah bisa saja mampu. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa dipikir, tapi ada, kenyataannya itu ada. Contoh, Anda percaya bumi bulat. Banyak yang percaya, dan itu memang pendapat yang rajih. Pendapat para ulama yang rajih, hampir seluruh, bukan ijma, hampir ijma. Para ulama berpendapat bumi itu bulat. Anda pernah nggak membayangkan bumi bulat itu jalannya manusia bagaimana? Yani kalau kita bayangkan makhluk berjalan di atas benda yang berbentuk seperti bola. Bola itu kan ada atas, ada bawah, ada samping, ada kanan. Ya, kalau yang di atas enak. Nah, tapi kalau yang di bawah gimana? Kepalanya apa nggak terjungkir? Anda pernah memikirkan itu dan sudah ketemu jawabannya? Nggak ketemu, tapi itu ada. Itu ada. Dan itu terjadi. Dan itu kenyataan. Dipikir nggak bisa, susah, tapi itu nyata. Manusia tidak bisa melakukan itu. Yani manusia tidak bisa membuat kehidupan yang seperti itu, yaitu makhluk ditaruh di atas bola. Nah, misalnya Anda ambil semut atau hewan-hewan yang kecil begitu, nah ulat atau apa, ditaruh di atas bola. Nggak bisa, mesti ada yang terjungkir. Nah, itu manusia nggak bisa berbuat. Nah, tapi Allah bisa memperbuat. Itu nggak bertentangan dengan akal, cuma belum bisa dipikir oleh akal. Ya, sebagaimana kubur tadi, kubur meluas itu nggak bisa dipikir dengan akal. Akal kita nggak nyanda, tapi itu tidak bertentangan dengan akal. Sebab Allah ala kulli syai'in qadir. Nggak bertentangan dengan akal. Nah, hanya belum bisa dipikir secara akal gitu saja. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan dengan keras. Apa yang beliau peringatkan dan apa yang beliau larang. Sekali lagi, kalau beliau melarang, yakni mengatakan kepada kita, awas jangan ini, awas jangan itu. Nah, berarti pasti perbuatan itu mafsadah. Pasti kalau Anda lakukan, Anda akan terjerumus pada kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ingin mengekang kebebasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang ini dan melarang itu justru karena sayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala melarang ini melarang itu karena Allah sayang sama kita. Bukan karena Allah pelit, bukan karena Allah ingin membatasi kebebasan kita, bukan. Allah sayang. Walillahil matsalul a'la. Kurang lebih sekedar untuk mendekatkan pemahaman, seperti anak kecil yang minta pisau kepada orang tuanya. Anak kecil balita ya, minta pisau ke orang tuanya. Jangan nak, jangan. Apakah orang itu pelit, orang tua tersebut? Tidak pelit. Anak itu orang tua itu melarang justru karena sayang kepada anaknya. Justru kalau anak dibiarkan main pisau, main pedang, main api, main gergaji, main apa lagi, dibiarkan sama orang tuanya. Nah, mainan ular dibiarkan, main di pinggir laut dibiarkan, main di pinggir sungai dibiarkan. Kebebasan. Apa istilahnya? Zaman bebas, zaman now, zaman kebebasan kan. Itu justru nggak sayang. Nah, ini orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Terserah,
mau hidup mau mati urusanmu. Nah, itu nggak sayang orang tua seperti itu. Nah, justru kalau sayang itu dilarang, jangan begini nak, jangan begitu nak. Nah, ini yang perlu dihadirkan pada hati seorang muslim ketika dia menghadapi larangan. Allah melarang ini, Allah melarang itu, Rasulullah melarang ini, Rasulullah melarang itu. Ini pasti untuk kebaikan kita. Syarat yang keempat, alla yu'bad wa alla yu'badullahu illa bima syara'. Dan Allah itu tidaklah disembah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, menyembah Allah, tapi sebagian di antara mereka ada yang punya cara sendiri. Saya itu, sebagian orang ada yang berkata ini, kalau saya sih cara saya mendekatkan kepada Allah nggak sama kayak kamu sholat, ada cara sendiri. Nah, meditasi atau apa, bertapa atau puasa ini atau puasa itu, mengamalkan wirid-wirid yang lafadznya aneh-aneh. Nah, yang penting kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara bebas. Nah, ada yang mengatakan semacam itu, punya cara sendiri. Nah, bahkan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dianggap Islam yang masih dangkal. Ya, ilmu itu masih dangkal, ilmumu itu. Nah, kamu masih sebatas syariat yang nampak-nampak saja. Nah, kalau saya sudah mencapai ma'rifat hakikat, nah, tidak berlaku ya ini hukum-hukum yang kasat mata lahiriah seperti ini. Maka ini tidak dibenarkan semacam ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngaku beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, ikuti aku. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ikuti aku. Taat kepada Rasulullah SAW. Caranya begitu. Nah, bukan bikin cara sendiri. Walaupun dia mengaku cinta kepada Allah, menyembah Allah, tapi ucapannya itu belum dia buktikan. Kalau dia belum mengikuti Rasulullah SAW, omong kosong. Kalau dia tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW, maka itu hanyalah pengakuan di bibir saja. Mengaku cinta Allah, ya cara menggapai cinta Allah ya dengan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Baik, ini akhir pembahasan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan inilah dua kalimat syahadat. Nah, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Berikutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas asyirk. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang syirik, pengertiannya dan pembagiannya. Pengertiannya dan pembagiannya. Syirik bermakna al-isyraq wal muqaranah. Syirik itu maknanya menyekutukan dan menyandingkan. Wa syar'an taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam apa? Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan Allah itu apa? Hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah itu apa? Satu, status Allah sebagai Rabb. Itu khusus Allah saja, nggak ada yang boleh menyandang status ini selain Dia. Siapa yang memberikan status ini kepada selain Allah berarti dia telah syirik. Karena itu hak khususnya Allah. Syirik dalam rububiyah. Hak kedua apa? Status sebagai ilah.
yang disembah, yang diibadahi. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan hak ini kepada selain Allah, berarti itu syirik. Syirik apa? Uluhiyah. Yang ketiga apa? Asma wa sifat. Allah memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah mendengar, makhluk mendengar tapi enggak sama. Allah melihat, makhluk juga melihat tapi tidak sama. Siapa yang menyamakannya, berarti dia telah berbuat syirik dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tamthil, memisalkan Allah dengan makhluknya, menyerupakan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu hak Allah. Inilah yang tidak boleh diduakan, tidak boleh disekutukan, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyamakan Allah dengan siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal itu tadi, tiga perkara tadi itu, maka sungguh dia telah musyrik. Dan syirik itu ada dua, ayol ikhwah. Syirkun akbar dan syirkun asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Syirik besar itu adalah semua perkara yang dikatakan oleh syariat sebagai syirik secara mutlak, dan itu mengandung unsur keluarnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebenarnya yang lebih enak, ta'rif, definisi yang lebih enak itu ta'rif yang tadi, ta'rif syirik tadi, Pak. Ta'rif syirik yang saya sebutkan sebelumnya tadi apa? Taswiyah ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itulah syirik akbar sebenarnya. Syirik yang sesungguhnya itu ya syirik akbar itu, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Itu syirik akbar. Adapun syirik asghar, syirik kecil, kullu amal qauli au fi'li thabata syar'an itlaqu ismi syirk awil kufr alaihi wa ulima min dalalati syara' adamu khuruji sahibihi minad din. Segala ucapan atau perbuatan yang datang penyebutannya di dalam syariat sebagai syirik atau kufur, perbuatan, ucapan ya yang di dalam syariat diistilahkan atau digelari dengan gelar syirik. Tapi dengan keterangan-keterangan dari dalil lain bisa diketahui bahwasanya itu tidak sampai mengeluarkan dari agama, berarti itu syirik asghar. Dikatakan syirik oleh dalil-dalil entah Al-Quran entah As-Sunnah, tapi ditinjau dari dalil-dalil yang lain itu tidak sampai mengeluarkan dari agama. Bisa nggak membedakan syirik kecil dan syirik besar? Gini, untuk mengenali syirik kecil dan syirik besar, syirik besar itu intinya adalah menyamakan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Tiga itu tadi. Kalau tidak sampai menjadi kekhususan bagi Allah, tapi bisa mengantarkan kepada itu, maka itu syirik asghar. Bisa dipahami apa enggak? Kalau orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu ibadah, rububiyah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang menyamakan itu, ini itu beribadah kepada selain Allah, syirik akbar. Tapi kalau tidak sampai ibadah misalnya, tidak sampai ibadah, tapi itu sesuatu yang bisa mengantarkan, wasilah, bisa menyeret seseorang dalam peribadatan, maka jadilah dia syirik asghar. Nggak sampai ibadah, tapi kalau dibiarkan bisa mengarah ke ibadah, hampir ke ibadah, itu syirik asghar. Tapi kalau sudah ibadah, sudah masuk ke hak Allah, syirik akbar. Bisa apa enggak? Maka ada beberapa poin untuk bisa mengenali Bapak dan. Satu, kalau ada dalil tegas, jelas mengatakan itu syirik asghar. Dalil beberapa poin untuk mengenali syirik asghar. Kalau syirik akbar, insya Allah jelas. Pokoknya sesuatu yang itu sebenarnya khusus jadi hak Allah, kok diberikan kepada selain Allah, syirik akbar. Adapun syirik asghar mengenalinya satu, kalau ada dalil tegas dari syariat, dari Quran atau dari As-Sunnah yang menyebut itu syirik asghar, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan untuk menimpa kalian itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Rasulullah ditanya, wama huwa ya Rasulullah? Jawab beliau apa? Ar-riya, riya. Berarti riya itu syirik asghar, karena ada dalil tegas mengatakan syirik asghar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengenali syirik asghar, perbuatan syirik, ya perbuatan yang disebut oleh syariat dengan lafadz syirik tapi memakai bentuk kalimat nakirah. Syirkun, nakirah. Ada lagi ma'rifah, asyirku. Kalau ada lafadz syirkun, nakirah, insya Allah paham semua, belajar bahasa Arab semua ya. Ya nggak apa-apa. Suatu saat mudah-mudahan paham. Nggak paham sekarang, mudah-mudahan tahun depan paham. Yang belajar bahasa Arab, insya Allah mudah-mudahan bisa memahami. Nakirah, nakirah itu ditandai dengan tanwin syirkun. Kalau pakai ma'rifah, asyirku, al. Nah, itu syirik akbar. Tapi kalau syirkun, syirik kecil. Seperti apa? At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, beranggapan sial dengan burung, itu adalah syirik. 3. Mengikuti pemahaman sahabat. Kalau sahabat mengkategorikan itu syirik asghar, berarti itu syirik asghar. 4. Segala bentuk pengagungan tapi nggak sampai pada ibadah. Nggak sampai pada ibadah. Tapi kalau dibiarkan bisa sampai kepada ibadah. Seperti orang sholat kepada Allah menghadap kiblat di samping makam, tidak meminta kepada makam, tidak sholat kepada penghuni makam, sholatnya kepada Allah, menghadap Allah, tapi di samping makam. Dia menganggap itu lebih bisa, ya lebih ke kualitas sholatnya lebih bagus. Ini tidak sampai pengagungan ini, tapi tidak sampai pada ibadah. Kalau sudah mengibadahi kuburan tadi, baru itu syirik akbar. Nah, nomor 5, menjadikan sesuatu wasilah padahal tidak dijadikan wasilah oleh Allah. Meyakini ini wasilah, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai wasilah. Contoh, wasilah pengobatan, penyembuhan apa? 2. Wasilah pengobatan atau penyembuhan itu ada 2. 1. Pengobatan-pengobatan, ya, ramuan-ramuan yang telah ditetapkan oleh dalil syar'i sebagai obat, seperti madu. Nah, fihi syifa'ul linnas, madu.
hijamah, bekam, minyak zaitun. Nah, apalagi habbatus sauda, dawaun likulida. Nah, itu obat-obat yang ditetapkan melalui syariat. 2, pengobatan-pengobatan atau terapi-terapi yang masuk akal, akli, dipikir secara akal, masuk logis. Ada orang kena penyakit apa misalnya, batu ginjal, dioperasi, diambil batunya, sembuh, logis Pak. Ada orang sakit ini terus dikasih obat yang mengandung unsur ini cocok untuk penyakit ini. Nah, misalnya apa? Orang hipertensi misalnya, dikasih ramuan-ramuan, obat-obat dari tumbuhan-tumbuhan alami yang memang itu mengandung unsur apa? Merendahkan atau menurunkan kadar tekanan darah misalnya. Itu masuk akal, sesuatu yang masuk akal. Itu pengobatan yang dibenarkan. Imma ditetapkan, bisa jadi ditetapkan dengan syar'i, bisa jadi ditetapkan dengan akal, masuk akal. Nah, ini yang boleh. Ini wasilah yang dibenarkan. Yang ketiga, wasilah yang sebenarnya bukan wasilah. Berobat dengan batu. Batu ponari misalnya. Batu dimasukkan ke air terus diminum, terus sembuh, terus diyakini sembuh. Nah, ini hubungannya apa? Sakitnya paru-paru, minum air yang sudah dikasih batu. Sakitnya jantung, ya minum air celupan batu. Sakit apa aja pakai. Nah, bisa dibedakan. Kenapa yang tadi tidak syirik? Kenapa yang ini syirik? Yang tadi itu memang wasilah. Allah tetapkan itu sebagai wasilah. Kalau batu kan bukan wasilah. Ruqyah syariah, ditetapkan oleh syar'i. Operasi akal. Batu syar'i tidak, akal juga tidak. Kalau dipikir-pikir secara akal nggak nyambung. Ini sesuatu yang bukan wasilah dijadikan sebagai wasilah. Nah, baik, sekarang contoh-contoh sekarang. Itu yang kurang lebih membedakan syirik akbar dan syirik asghar seperti itu. Saya ulang lagi, pokoknya kalau ada hak Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, ada hak Allah terus diberikan kepada selain Allah, masuknya syirik akbar. Kalau itu tidak sampai ke rububiyah, tidak sampai menodai tidak sampai merusak rububiyah, uluhiyah, tidak sampai ke pengibadatan, tidak sampai kepada level mengangkat Rabb, tapi perbuatan itu hampir ke sana, mengagungkan tapi tidak sampai mengibadahi. Nah, itu masuknya ke syirik asghar. Taib. Wallahu a'lam. Sekarang contoh syirik asghar, nanti syirik asghar dan syirik akbar, atau saya kedepankan dulu biar nyambung, walaupun sebenarnya ini agak meloncat. Baik, saya kasih contoh. Amthilah ala asyirkil akbar. Syirkul akbar, syirkun akbar jali. Contoh syirik akbar yang nyata. Adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kenapa ini masuk syirik akbar? Karena menyembelih itu ibadah. Nah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad, salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah Rabbul alamin. Salat dibarengkan sama sembelihan dibarengkan dengan salat. Salat ibadah untuk Allah, maka sembelihan pun ibadah dan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar
Nah, karena ibadah dzabah menyembelih itu adalah ibadah. Bernazar untuk selain Allah, syirik akbar. Kenapa? Karena nazar ibadah. Al-istighatsah, minta tolong kepada selain Allah, syirik akbar. Kenapa? Karena istighatsah sama dengan hal itu juga doa. Istighatsah demikian juga doa kepada selain Allah itu syirik akbar. Karena istighatsah doa itu ibadah. Kalau doa, yakni kalau minta kepada selain Allah itu syirik akbar, terus bagaimana minta kepada dokter? Bedanya apa? Ini sebuah syubhat yang mungkin perlu diurai. Sebagian orang itu yang mengatakan minta ke kuburan itu syirik, minta ke jin itu syirik. Dia dibalik, nah kamu sama-sama juga minta ke dokter. Apa bedanya kamu minta, saya juga minta. Kamu minta ke dokter, saya minta ke jin. Ya. Kalau dikatakan syirik, loh kenapa kamu kok enggak mau sama-sama mintanya? Siapa yang bisa menjawab? Sama-sama mintanya. Satunya minta dokter, satunya minta jin. Satunya syirik, satunya enggak. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Atau dua-duanya sekalian aja dikatakan syirik? Biasanya orang kalau sudah kalah ya sudah, nah berarti saya juga enggak minta ke dokter sekarang. Nah, nanti syirik juga. Yang jelas minta tolong itu tidak semuanya dilarang. Minta tolong kepada selain Allah itu tidak semuanya dilarang. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Boleh tolong menolong. Minta tolong boleh, menolong boleh. Nah, tapi bedanya apa? Orang datang ke kuburan, minta tolong kepada penghuni kubur, minta tolong kepada jin misalnya. Satunya syirik, satunya kok enggak syirik. Nah, ada 3 unsur pembeda ayyuhal ikhwah. 3 unsur pembeda. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, maka itu minta tolong biasa namanya. Kalau salah satu saja lepas, hilang, maka itu bukan permintaan tolong biasa, tapi sudah dikatakan sebagai apa? Doa. Bedakan minta tolong dengan doa. Dengan 3 unsur ini. 1. Yang dimintai tolong orangnya hidup. 2. Yang dimintai tolong hadir dan mendengar permintaan tolong kita. 3. Yang kita mintakan tolong kepada dia itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang masih dalam batas kemampuan manusia. Nah, ini 3 syarat, 3 unsur terpenuhi, berarti itu minta tolong biasa. Anda datang kepada dokter, coba lihat 3 unsur tadi, terpenuhi nggak pada dokter? 1, dokternya hidup, terpenuhi. 2, hadir, tidak gaib. Dokternya ada, mendengar keluhan kita. Dok, saya begini. Nah, sakit saya apa? Hadir, hidup. Terus, ketiga apa? Kita minta tolong untuk apa? Ya ini menyingkap, menganalisa, mendiagnosa penyakit apa. Itu masih dalam batas kemampuan manusia, kemampuan dokter. 3 terpenuhi, berarti ini minta tolong biasa. Ketika salah satu ini hilang, maka dia berubah jadi doa atau istighatsah. Misal orang hanyut di sungai,
di kanan kiri sungai nggak ada siapa-siapa, Pak. Nah, atau mungkin ada orang bernama, katakan saja si A. Nah, ada orang si A, tapi dia nggak minta tolong kepada si A, dia minta tolong kepada gurunya, guru spiritualnya mungkin. Nah, yang berada jauh di tempat lain. Gurunya mungkin di puncak gunung sana. Dia di daerah yang sangat rendah, jauh dari gunung. Dia hanya memanggil gurunya itu. Nah, guruku tolong aku, guruku tolong aku. Ini namanya bukan minta tolong biasa. Ini doa. Kenapa? Mana yang tidak terpenuhi? Unsur kedua. Nggak terpenuhi. Orang yang dimintai tolong nggak ada. Nggak ada di tempat. Kalau dia minta tolong si A yang sedang duduk-duduk di pinggir sungai tadi, nah itu boleh. Nah, Andi tolong saya hanyut ini. Nah, Andinya di pinggir kali. Nah, ini minta tolong biasa namanya, minta tolong biasa. Tapi kalau dia memanggil gurunya yang entah di mana tempatnya, tidak hadir gurunya, nah maka ini namanya berdoa. Doa itu ibadah. Hak khusus Allah sebenarnya. Ini diberikan kepada selain Allah, berarti syirkun akbar. Taswiyah ghairillahi billahi fi ma huwa min khosaisillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu ibadah. Ibadah apa? Doa. Sebenarnya yang perlu didudukkan itu doa itu apa saja. Nanti ada sebenarnya. Nanti insya Allah akan dibahas. Masih jauh akan dibahas oleh ustadz yang lain. Jadi untuk mengetahui syirik akbar dan syirik asghar itu mengenali mana yang ibadah, mana yang termasuk pengangkatan Rob, mana yang tidak. Nah, kalau sampai ibadah, mengangkat sesembahan, kalau sampai kepada mengangkat Rob selain Allah berarti syirik akbar. Tapi kalau belum sampai kepada pengangkatan ilah selain Allah, tapi hampir nyaris mengantarkan ke sana, atau hampir nyaris mengantarkan pengangkatan Rob selain Allah, itu syirik asghar. Tapi kalau sudah mengangkat, memberikan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Baik, kembali ke tiga unsur tadi. Orang datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur tersebut, Mbah Yai atau wali A, nah, saya belum ketemu jodoh saya, pertemukan saya dengan jodoh saya. Maka ini nggak boleh, Bapak. Kenapa? Ini sudah masuk kategori apa? Doa, bukan minta tolong biasa. Bukan minta tolong biasa, karena yang dimintai nggak hidup, yang dimintai tolong itu nggak hidup. Terus yang ketiga sekarang, contoh ketiga, minta tolong kepada orang hidup. Kita datang mendatanginya, bertatap muka, berkomunikasi langsung dengannya. Tapi permintaan kita adalah, Pak, tolong turunkan hujan, atau cegah hujan. Maka ini syirkun akbar. Karena apa? Doa. Memang orangnya hidup, memang orangnya hadir, tapi sesuatu yang kita minta dari dia itu bukan wewenang manusia. Itu hanya yang mampu melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Turunkan hujan, ini wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diminta dari makhluk berarti itu namanya berdoa kepada makhluk. Doa itu ibadah. Kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, maka itu syirkun akbar. Berarti beda, minta tolong kepada dokter sama minta tolong kepada jin, beda. Nah, ada orang mau tidur, berkata, saya nanti mau bangun tahajud, kurang lebih jam 2 mau bangun tahajud. Wahai malaikat, bangunkan saya nanti. Boleh nggak seperti itu? Apa bedanya minta tolong ke malaikat sama minta tolong kepada dokter? Kalau minta tolong kepada dokter, dokternya hadir, dokternya hidup. Kalau malaikat tidak hadir, gaib.
makhluk gaib. Nah, maka minta tolong yang seperti itu namanya sudah berdoa. Berdoa. Doa itu haknya Allah saja, nggak boleh diberikan kepada siapa-siapa. Baik, itu contoh syirik akbar. Syirik akbar yang nyata. Syirik akbar yang tidak nyata, yang tersembunyi. Syirik akbar tapi tersembunyi dalam hati. Seperti riaknya orang-orang munafik. Riak itu sebenarnya syirik asghar sebenarnya. Tapi bisa jadi syirik akbar. Kalau itu terjadi pada orang-orang munafikin. Munafikin itu munafik i'tiqadi yang dimaksud di sini. Yaitu memang dia itu nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menampakkan dirinya seolah-olah beriman. Pasang casing mukmin. Pasang casing apa? Mukmin. Mereka sholat juga. Nah, tapi sama sekali nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Seberat-beratnya salat bagi orang munafik itu salat fajar, salat subuh dan salat isya. Kenapa Bapak Dani? Mereka itu aslinya nggak mau salat. Ya, memang mereka nggak beriman kepada Allah. Aslinya itu begitu. Tapi mereka mau salat itu hanya sekedar pengkesingan, pencitraan saja. Nah, pencitraan itu bisa dilihat, bisa berhasil kalau ada yang meliput. Kalau nggak diliput, nggak berhasil pencitraan itu. Nah, bisanya diliput kapan? Kalau duhur, asar, dan maghrib. Karena itu masih ada cahaya matahari. Kalau sudah isya dan subuh, itu sudah gelap. Zaman dulu nggak ada lampu seperti ini, nggak ada lampu minyak, minim sekali lampu. Nah, jadi kalau orang munafik sholat itu dia nggak ketahuan, sampingnya nggak mengenali dia. Wong dia itu pengennya untuk pencitraan. Nah sekarang kan nggak berhasil, sholat malam, sholat isya dan fajar, subuh itu kan gelap. Nah, makanya mereka paling malas. Nah, riaknya mereka itu syirik akbar, riaknya mereka, karena memang sama sekali nggak ada tujuan untuk menyembah Allah, itu nggak ada. Beda sama mukmin yang riak, itu syirik asghar. Kenapa? Karena dari awal mereka itu menyembah Allah, beriman kepada Allah, menyembah Allah. Tapi di tengah-tengah, ya seorang yang diharapkan bisa menjadi mertua dia datang. Nah, terus memperbagus sholatnya. Maka ini syirik asghar karena dia masih tidak sampai mengibadahi mertua itu. Tidak sampai. Nah, cuma dia tetap ini perbuatan yang tidak bisa dibiarkan. Nah, harus dicegah semacam ini. Dan ini maksudnya syirik asghar karena nggak sampai kepada peribadatan. Kalau orang munafikin, nah mereka itu syiriknya sudah masuk, yakni riya mereka sudah masuk syirik akbar karena mereka sama sekali tidak menunjukkan ibadah itu kepada Allah, sama sekali tidak. Murni untuk cari muka. Nah. Mithlu khaufis sir wa huwa khauf ghairillah fi ma la yaqdir alaihi illallah. Takut yang tersimpan dalam hati. Takut kepada selain Allah, tapi rasa takut bukan rasa takut biasa. Rasa takut pada hal-hal yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah saja sebenarnya. Seperti apa, Pak? Takut yang bisa menyebabkan syirik akbar. Takut kepada singa, itu takut tabii, Pak. Takut wajar, manusiawi. Takut kepada macan, takut pada serigala. Nah, takut kepada istri, itu takut yang wajar ya. Nah, tapi kalau takut kepada Nyi Roro Kidul, nanti bisa menimpakan tsunami misalnya. Takut kalau Roro Kidul menimpakan tsunami.
kalau tidak dipersembahkan sesajen kepadanya nanti akan memporak-porandakan pesisir. Nah, itu takut ibadah yang semacam itu. Takut yang sudah masuk ke dalam ranah ibadah itu, bukan takut biasa. Nah, karena menimpakan musibah, meletuskan gunung, menimpakan tsunami itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Itu hanya Allah yang berbuat seperti itu. Nah, ini syirik akbar Bapak dan Ibu. Karena khauf yang seperti itu tadi itu sudah masuk ranah ibadah. Takut ibadah, bukan takut biasa lagi. Nah, bisa dipahami dengan jelas Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh tadi itu semuanya mengarah ke hak Allah. Makanya dia dikatakan syirik akbar karena sudah masuk ke dalam rububiyah atau ubudiyah. Nah, sekarang untuk bisa lebih jelas lagi kita tampilkan pembedanya. Syirik asghar, contoh syirik asghar. Al-halif bi ghairillah, bersumpah memakai nama selain Allah. Bersumpah itu artinya adalah mengagungkan. Nah, ta'kidu syai' bi dzikril mu'azzam, menekankan sesuatu dengan menyebut nama sesuatu yang diagungkan. Itu namanya sumpah. Bersumpah tapi memakai nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia masuk syirik asghar? Karena itu pengagungannya belum sampai ibadah. Tapi itu berbahaya, bisa menyeret ke ibadah nanti. Qaulu masya Allah wa syi'ta. Nah, ucapan masya Allah wa syi'ta, apa yang kamu kehendaki dan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang kamu kehendaki. Ini termasuk syirik asghar. Dan wallahu alam, yakni dikatakan syirik asghar karena demikianlah para sahabat radhiyallahu taala memahami hal tersebut. Laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, kalau bukan karena Allah dan dia. Yang benar bagaimana? Kalau bukan masya Allah wahdah gitu aja. Kalau bukan karena Allah atau summa. Nah, jadi tidak menyetarakan antara Allah dan makhluk. Yasirur riya, riya yang ringan. Artinya seperti yang kita sebutkan tadi, orang beribadah awalnya kepada Allah, tapi di tengah-tengah ada kecampuran, pengen dipuji. Nah, kemudian at-tiyarah, beranggapan sial dengan burung. Sebenarnya tidak burung saja, tapi awalnya memang dulu orang-orang Arab itu burung yang dijadikan bahan anggapan sial. Kemudian berkembang menjadi hari sial, angka, bulan sial. Nah, itu namanya tiarah. Tiarah ini adalah syirik kecil karena hadisnya at-tiaratu syirkun. Pakai apa? Nakirah. Terus apa lagi? Nah, demikian para sahabat memahami itu sebagai syirik asghar, tapi bisa jadi syirik akbar, bisa jadi. Kapan tiarah menjadi syirik akbar? Kapan sekedar syirik kecil? Dia akan menjadi syirik kecil kalau burung tadi dianggap sebagai wasilah buruk atau baik. Ya. Oh, ini burung ini terbang ke sana, berarti pertanda buruk. Oh, burung ini terbang ke sana, berarti pertanda baik. Oh, angka ini pertanda sial, ketemu sama angka ini pertanda sial. Tapi dia meyakini yang mendatangkan baik dan mendatangkan musibah itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perantaranya itu tadi, burung tadi, perantaranya adalah angka tadi. Itu syirik asghar.
itu bukan wasilah tapi dijadikan wasilah, nggak ada pengaruhnya tapi dianggap berpengaruh. Tetap yang membuat segala sesuatu Allah, tapi menurut dia ada hubungannya dengan burung ini. Padahal itu bukan wasilah, tidak ada hubungannya apa-apa sebenarnya. Tapi dia hubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak berhubungan kok dihubung-hubungkan, bukan wasilah kok diyakini sebagai wasilah, syirik asghar. Nah, tapi kalau orang sudah meyakini bahwasanya burung itu dengan sendirinya mendatangkan manfaat dan madarat, maka menjadi syirik akbar. Loh, kenapa kok begitu? Itu sudah masuk ke ranah rububiyah itu. Kalau sudah mengakui burung itu bisa mengendalikan ini, bisa mengendalikan itu masuk ke ranah rububiyah, mengangkat burung tadi sebagai Rabb. Tapi kalau sekedar wasilah, oh ini wasilahnya buruk, ini wasilahnya jelek, yang membuat jelek, yang membuat musibah, yang kebaikan, yang memunculkan kebaikan itu Allah, tapi wasilahnya burung ini, syirik asghar. Nah, demikian juga berobat dengan sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak ditetapkan oleh syariat. Kalau itu batu itu diyakini sebagai wasilah saja, yang menyembuhkan tetap Allah, tapi wasilahnya batu ini. Padahal batu itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu syirik asghar. Tapi kalau orang sudah mulai meyakini batu itu dengan sendirinya bisa mendatangkan kesembuhan, masuk syirik akbar. Syirik akbar dalam hal apa? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Rububiyah, mendatangkan manfaat dan madarat, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia meyakini batu dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat, berarti dia telah mengangkatnya sebagai Rabb, mengangkat batu tadi sebagai Rabb. Syirik rububiyah berarti. Doa nafi' lil wiqayah minasyirik. Setelah kita mengetahui contoh syirik-syirik akbar, contoh syirik-syirik kecil, maka berikut ini adalah doa yang bermanfaat untuk melindungi diri dari kesyirikan. Doa yang bermanfaat untuk melindungi diri dari kesyirikan. Sudah masuk jam 11. Masya Allah. Afwan. Ya, baik. Gak apa-apa, ada pertanyaan sedikit dijawab sebisanya. Ustaz tadi mengatakan bahwasanya la ilaha illallah bermanfaat bagi yang memahami maknanya. Bagaimana seorang kafir yang menjelang wafat menyebut kalimat ini sedang ia tidak memahami dan belum mengamalkan la ilaha illallah? Nah, kalau belum mengamalkan, insya Allah tidak ada masalah karena belum tiba waktunya beramal. Mengucapkan la ilaha illallah langsung mati. Yang terpenting Bapak dan Ibu, pemahaman ini yakni yang terpenting. Memang tadi syarat itu banyak sekali ya. Syarat itu ada 8, rukunnya ada 2. Nah, tapi itu bisa terwujud dengan cepat ya. Nah, ini orang mengucapkan la ilaha illallah, pokoknya yang berhak disembah itu hanya Allah saja, selain Allah batil. Sudah, itu cukup. Dan saya menerima ini. Nah, adapun terusannya, dia belum sempat mengamalkan dan mati, bermanfaat. Nah, orang yang seperti siapa? Seperti orang yang bertaubat membunuh 100 jiwa itu, belum mengamalkan apa-apa, bermanfaat. Nah, orang mengucapkan baru masuk Islam la ilaha illallah, yang penting dia paham tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, selain Allah batil. Dia sudah meninggalkan sesembahannya, dia sekarang menuhankan Allah semata. Sekedar itu saja, terus mati, insya Allah bermanfaat. Itu sudah memahami berarti. Nah, belum beramal, iya, walaupun belum beramal, karena memang amal itu kaitannya dengan waktu. Dia nggak punya waktu, langsung mati.
Taib. Innahu may yusyrik billah faqad harramallah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan bagi dia surga. Dan juga firman Allah surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu yang dimaksud apa? Syirik kecil atau syirik besar? Yang dimaksud adalah syirik besar. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar, yang membuat pelakunya itu haram masuk surga, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, nah, syirik kecil ayol ikhwah itu tidak membuat orang haram surga. Mungkin dia masuk neraka tapi suatu saat dia akan keluar. Karena dia tidak sampai keluar dari millah. Syirik asghar itu tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, selagi dia tidak keluar dari Islam maka masih ada harapan surga. Tapi kalau sudah sampai keluar, nggak ada surga dan nggak ada ampun. Itu syirik akbar. Syirik akbar itu mengeluarkan dari agama. Setelah itu masuk neraka, tidak diampuni, kekal. Nah, tapi kalau syirik asghar masih dalam Islam, nah, mungkin saja masuk neraka tapi tidak sampai kekal. Nah, terus bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setelah ini masih memungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak bertobat. Kalau bertobat ya semua diampuni. Syirik akbar pun kalau bertobat diampuni ya. Syirik akbar pun kalau bertobat diampuni. Terus apa lagi? Bedanya syirik akbar dan syirik kecil itu tadi. Syirik akbar mengeluarkan, syirik asghar tidak mengeluarkan agama. Syirik akbar membuat orang kekal di neraka, syirik asghar tidak. Syirik asghar memungkinkan untuk diampuni, syirik akbar tidak diampuni. Kalau bertobat ya semuanya diampuni. Kalau bertobat, maksudnya tidak diampuni itu kalau mati nggak bertobat itu nggak diampuni. Dosa selain syirik tidak bertobat mungkin untuk diampuni. Nah, baik, berikutnya pertanyaan, bagaimana menjelaskan kepada orang yang beranggapan Islam itu dimulai sudah sejak zaman Nabi Adam? Tidak perlu dijelaskan karena orang ini sudah pinter. Islam itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam, benar. Agama Allah itu satu, Islam. Nah, Nabi Adam Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa ya Islam. Karena Islam itu berpasrah diri kepada Allah, istislam, berpasrah diri kepada Allah. Jadi semua para nabi itu agamanya Islam. Nah, Nabi Muhammad ya Islam. Apa perkataan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam? Nah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi annana muslimun. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, nah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Para hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah, aman nabihi, kami beriman kepadanya, persaksikan bahwasanya kami adalah muslimun. Nah, walaupun Islamnya, syariatnya berbeda, syariatnya berbeda. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad, tapi Islam dalam artian tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu bisa disebut Islam secara itu. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu zuhur? Jam berapa waktu zuhurnya? Yang pendek-pendek saja. Sudah, pertanyaannya sama. Bagaimana contoh nazar yang diperbolehkan? Bagaimana kalau ada yang berkata, jika anak saya lulus sekolah, saya akan memberi makan orang miskin? Apakah ini boleh? Memulai nazar itu makruh, tapi kalau sudah terlanjur wajib ditepati.
Kalau Anda sudah terlanjur mengatakan, jika anak saya nanti lulus, maka saya akan memberi makan orang miskin. Anak Anda lulus beneran, maka wajib bagi Anda untuk memenuhi nazar tersebut, memberi makan orang miskin. Tapi jangan memulai itu, jangan memulai nazar. Nah, innahu yustakhraju min bakhil. Kata Rasulullah, nazar itu keluar dari orang yang bakhil. Artinya yang baik itu nggak usah bernazar, ya sedekah aja, tanpa ada janji, yakni mewajibkan diri seperti itu. Nah, namun kalau sudah terlanjur wajib ditepati. Bagaimana sikap saya sebagai seorang ayah kepada putri saya yang tidak mau memakai jilbab? Saya sudah menuruti semua keinginan putri saya agar mau memakai jilbab dan belajar agama. Nah, tetapi sekarang putri saya lebih memilih tidak memakai jilbab dan memilih tinggal bersama mantan istri saya yang jauh dari agama. Sikap Anda bagaimana? Sikap Anda adalah Anda menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hidayah itu miliknya. Anda sudah mengajak, Anda sudah berdakwah, Anda sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai orang tua. Namun memang hidayah itu adalah bukan milik Anda. Maka mintalah hidayah dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini yang bisa kita jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.